A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ba'du. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan ceria. Sebagai hamba Allah yang baik, mari anak-anak kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu bapak kita masing-masing. Gimana caranya, Ustaz? Cara bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengaji Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya. Kalau dengan orang tua gimana? Ya terus-menerus berbuat baik kepada keduanya. Salawat serta doa kebaikan semoga tersampaikan kepada seluruh para nabi dan rasul Allah. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kembali di channel Belajar Al-Quran bersama Ustadz Ali. Hari ini kita akan meneruskan materi kemarin yang berjudul Tujuan Hidup. Anak-anak sekalian, pernah nggak main robot-robotan? Atau main boneka-bonekaan? Pernah dong pastinya. Itu mainan kira-kira dibuat tujuannya untuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, untuk menjadi teman dan untuk menghibur anak-anak sekalian sekaligus jadi bahan pendidikan. Ternyata mainan yang sering anak-anak sekalian maini ada manfaat tujuannya. Lalu bagaimana dengan manusia? Pasti ada tujuan dari hidupnya. Biar kita tahu tujuan hidup kita sebagai manusia, yuk kita belajar dan memahami cahaya kehidupan yaitu Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian, Ustadz mau nanya nih, kira-kira tujuan hidup manusia apa sih nak? Mencari pahala atau mencari surga? Coba, kira-kira mencari apa? Mari kita lihat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, pasti kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan ayat Allah ini. Di ayat ini yang memberi petunjuk siapa nak? Yang memberi petunjuk adalah Allah. Anak-anak, ada nggak kewajiban menjadikan orang lain mendapat petunjuk? Atau menjadikan orang lain itu menjadi benar? Misal anak-anak menjadi pendakwah. Jawabannya bukan kewajiban kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Ingat, hanya menyampaikan. Petunjuk itu Allah yang memberi. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan lagi ayat ini. Jika anak-anak menafkahkan harta atau bersedekah, itu pahalanya untuk siapa nak? Untuk diri sendiri. Kemudian kata Allah, janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Anak-anak sekalian, membelanjakan itu artinya memberi atau melakukan sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, jika menyampaikan ayat-ayat Allah atau memberi sedekah dalam rangka mencari apa nak? Kata Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah, biar tambah kuat. Mari kita perhatikan ayat Allah selanjutnya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38. Yuk kita buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil
Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Anak-anak sekalian, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa sedekah itu diberikan kepada keluarga terdekat dahulu. Keluarga terdekat yang mana? Yang miskin, kata Allah. Jadi Allah menyuruh kita bersedekah dengan orang terdekat dahulu. Kemudian sedekah itu diberikan kepada fakir miskin dan orang yang dalam perjalanan. Anak-anak sekalian, kita memberi atau bersedekah itu dalam rangka mencari apa, nak? Mencari ridho Allah atau mencari pujian manusia? Mencari ridho Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari apa, nak? Mencari ridho Allah. Perlu nggak kita pujian manusia? Tidak perlu. Kalau tetap dipuji manusia, Ustaz gimana? Ya biarin. Yang penting niat kita mencari ridha Allah. Anak-anak sekalian, yuk kita perhatikan ayat Allah selanjutnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 114. Mari kita buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'ruf aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Anak-anak sekalian, di ayat ini duluan mana antara ridha Allah dengan pahala Allah? Duluan ridha Allah. Mungkin nggak kita mendapat pahala Allah kalau tidak didahului dengan mendapat ridha Allah? Tidak mungkin. Selama ini kita mencari apa ya, nak ya? Pahala dulu kan? Mari kita lihat ayat Allah di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 22. Yuk buka Qur'annya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Anak-anak sekalian, jadi apa yang pertama kali yang kita cari, nak? Ridha Allah. Anak-anak sekalian, kira-kira gimana ciri-ciri orang yang dalam hidupnya mencari ridha Allah? Anak-anak tahu nggak? Kalau nggak tahu, yuk kita buka Qur'annya di surat Al-Insan surat 76 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Berarti mulai besok kalau memberi makan kerabat atau tetangga, niatnya mencari apa, nak? Mencari balasan, ucapan terima kasih, pengakuan, atau mencari ridha Allah? Mencari ridha Allah. Ternyata orang yang mencari ridha Allah cirinya tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari manusia. Anak-anak sekalian, Allah kasih contoh nih
manusia yang tidak mencari ridha Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita buka Qur'annya kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Anak-anak sekalian, di ayat ini orang-orang yang curang ngambil hak orang lain kira-kira dapat apa nak? Dapat kecelakaan. Anak-anak mau nggak celaka? Tidak mau. Itulah nak, orang yang curang itu sedang tidak mencari ridho Allah. Padahal Allah ridho dengan perbuatan adil dan jujur. Contoh kecelakaannya apa Ustaz? Ya kalau ketahuan curang, biasanya dagangannya rugi. Karena orang nggak mau beli. Yang lebih besarnya, dia bisa dipenjara karena curang. Coba dia jujur dan adil, pasti beruntung. Dagangannya laris dan ramai, karena rahmat Allah bersamanya. Anak-anak mau pilih yang mana? Hayo, mau jujur dan adil dalam rangka mencari ridho Allah? Atau mau curang? Pasti mau jujur, karena dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi mulai besok, dari bangun tidur sampai tidur kembali, niatnya apa nak? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah dulu. Selanjutnya rahmat Allah seperti rezeki, pahala, dan kenikmatan yang lainnya, biarkan Allah yang akan memberi. Anak-anak sekalian, kenapa Allah menyarankan manusia untuk mencari keriduannya saja? Bukan pahala, bukan surga. Jawabannya adalah karena keriduan Allah adalah lebih besar dari surga. Itulah keberuntungan yang besar, kata Allah. Yuk kita lihat ayat Allah lagi di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Anak-anak sekalian, diridhoi Allah itu kira-kira diapakan oleh Allah ya? Ridho itu berarti disayang oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan dipilih oleh Allah. Anak-anak mau nggak seperti itu? Pastinya mau dong. Syaratnya harus mencari ridho Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Segala aktivitas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita pada hari ini. Ustadz pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.